Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi birabbil awal wa ja'abadahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nurran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbih wa nahilal amani. Ashhadu an la ilaha illallahur rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Badan Kemakmuran Masjid Al-Kausar Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai pada malam hari ini kita masih ada dalam keberkahan nikmat pertolongan dari Allah, hingga kita boleh bergegas membuang langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk berhadir bersama-sama di rumah Allah ini, Masjid Al-Kausar, dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau tepatnya tanggal 30 Oktober tahun 2020 Miladiah. Orientasi tentang maksud daripada pertemuan kita, kajian yang akan kita realisasikan dalam kehidupan keimanan kita. Setiap peringatan dari tahun ke tahun tidak ada lain orientasinya Maulud Nabi ini kecuali berbicara tentang hidup dan matinya umat manusia. Dari sekian banyak manusia pilihan Allah yang diutus, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 123.999 nabi gagal. Hanya satu nabi yang berhasil dari 124.000 nabi itu, nabi yang telah dijanjikan oleh para nabi sebelum beliau datang, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kehebatan, keagungan, kemuliaan yang ada di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan, sehingga alasan argumentasi yang beliau bawa tidak ada lain kecuali wahyu. Nabi-nabi yang lain diberikan kelebihan oleh Allah dengan tanda-tanda mukjizat,
Dan dari latar belakang kehidupan para nabi ini, tidak ada satupun yang mampu menuntun umat manusia. Gagal. Adam alaihissalam diutus oleh Allah, tak mampu mengemban amanah dari Allah. Gagal. Bahkan nabi yang terakhir gagal adalah Isa alaihissalam. Tidak mempunyai pengikut. Pengikutnya adalah kaum du'afa. Pengikutnya adalah orang-orang yang terkapar dengan segala macam bentuk penyakit, termasuk di dalamnya COVID. Dalam masjid bukan main, semua pakai masker ini. Sudah sempit begini antum pakai masker, bukan tambah sehat ente. Sudahlah, lepas aja lah dulu. Di dalam masjid begini tak ada penyakit, lari virus. Yang di luar masjid itu tuh banyak virus. Kalau virus ini ada sudah berdekatan begini, mana ada manfaat physical distancing, social distance? Nggak ada itu. Kalau betul ada itu sudah kena semua, teler pulang, ambruk depan pintu masjid. Bernapaslah baik-baik, buka aja dulu itu. Nanti kalau sudah di luar baru pakai lagi. Memang sudah begini watak dan model kita. Jangan percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Itulah iman. Beriman kepada sesuatu, percaya kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata, bukan percaya kepada apa yang kita dengar. Bukan. Itu iman. Itu yang direalisasikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan musibah, persoalan sakit penyakit, persoalan mati adalah konsistensi daripada kehidupan. Orang yang dikatakan beriman itu bagaimana? Orang percaya, dia beragama. Orang beriman, dia mempunyai ketauhidan. Basicnya adalah Allah. Jadi ketika dia beriman kepada Allah, dia tidak takabur. Bukan kita lepas masker kita takabur, bukan. Berarti kita beriman ada virus, ada penyakit, bukan karena wabah, bukan karena pandemik. Di luar sana pun nanti banyak penyakit. Sebelum ada virus, kita banyak terserang penyakit. Nah, dari landasan inilah kita akan melihat bagaimana sikap dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah, tadi saya katakan, nabi yang terakhir gagal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya orang-orang yang diserang dengan berbagai macam penyakit, bahkan yang sudah mati pun bangkit. Itu mujizat yang Allah berikan kepada Isa al-Masih. Kenapa Isa diutus Allah dengan mujizat? Karena Isa inilah yang membuka risalah tentang datangnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk Islam karena saya percaya Nabi Isa itulah yang mempersiapkan jalan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kelompok yang betul-betul menguasai dan tahu persis akan kehadiran Rasulullah Muhammad sebagai Nabi utusan Allah yang terakhir. Nabi kita Muhammad ini mempunyai kelebihan dua. Dia bukan cuma Nabi, beliau adalah Rasulullah. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Tentara, polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kelompok yang paling tahu tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang pertama adalah para Nabi. Semua Nabi yang diutus oleh Allah tidak ada risalah lain yang mereka bawa kecuali tauhid. Makanya Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi yang terakhir. Allazi la nabiyya ba'dah. Dan sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Nabi yang terakhir yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam.
Nah, persoalannya ini Nabi Isa jadi masalah. Ada yang mengatakan dan mengimani sekaligus Isa sebagai Tuhan. Ada juga yang mengimani Isa sebagai Nabi. Orang Kristen menganggap Isa sebagai Tuhan. Kenapa orang Kristen menganggap Isa sebagai Tuhan? Karena Nabi Isa menurut mereka, doktrin Kristen, Nabi Isa dilahirkan tanpa proses biologis, tanpa melalui konotasi seks, dihadirkan oleh Allah dengan cara yang spektakuler. Maryam tiba-tiba hamil, lahirlah Nabi Isa. Bu, antum boleh seperti Maryam, dalam satu malam bangun pagi sudah hamil, boleh kira-kira? Bu, Nabi Isa ente harus dipompa dulu baru hamil. Inilah jalan yang dipersiapkan Allah, dan waktunya bukan pendek. Waktunya itu 576 tahun antara Isa dengan Muhammad. Jadi Allah hadirkan Isa di tengah-tengah Bani Israel. Wa idzqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musdiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dihadirkan Nabi Isa untuk mengatakan akan datang Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita peringati sekarang. Melaksanakan Maulud Nabi, sebagian orang Islam mengatakan bid'ah. Melaksanakan Maulud Nabi, sebagian umat Islam menolak. NU dan Muhammadiyah dari dulu berdekatan. Muhammadiyah tidak melaksanakan Maulud, tapi Muhammadiyah tidak sembarang ngomong, nggak pernah ngomong bahwa itu Maulud bid'ah. Ini ajaran yang baru-baru kemarin ini nih. Islam sudah ditekan begitu rupa oleh komunis, ditambah lagi dengan bidah-bidah kepada sesama Muslim. Ibu bapak pulang dari pengajian ini, atau di jalan sana, atau di rumah kita, ada seseorang yang memberikan kepada kita, ini hadiah, ini makanan, ini kue. Apa yang terucap dari mulut kita? Apalagi yang diberikan kepada kita, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujatikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Apalagi yang Allah berikan kepada kita adalah Rasul untuk menyelamatkan anak cucu kita. Latar belakang kehidupan orang Sumatera dan Riau ini, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua, orang Maluku, semua suku yang ada di Indonesia, background latar belakang nenek moyang kita adalah kafir. Bukan main ini minuman ini. Kopi, aqua, macam-macam. Ujung-ujungnya saya tidak minum semua ini sampai habis. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Riau, Aceh, apalagi Maluku, Papua, latar belakang background nenek moyang kita adalah kafir. Diutusnya pada kaum Gujarat, datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung ke ujung dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang penduduk bumi ini ada 8 miliar lebih, umat Islam cuma 1,8 miliar. Itu yang tercatat dalam sensus penduduk dunia. Tapi enggak tahulah apa betul atau tidak, walau bisawab. Tapi yang sebenarnya umat Islam ini kalau di Eropa dan Amerika banyak sekali. Ibu bapak, makanya enggak usah kita terlalu goyah. Ada orang yang memfitnah Nabi Muhammad, ada orang yang menghina Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad? Karena dakwah Islam yang ada di benua Amerika dan Eropa sukses. Ada masjid orang Indonesia di New York, namanya Masjid Al-Hikmah, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque in New York. Masjid orang Indonesia yang ada di New York, imamnya orang Makassar, Samsi Ali.
Samsi Ali. Konon imamnya itu orangnya kecil, pendek, tapi dia mampu meruntuhkan arogansi, kesombongan Donald Trump. Dia mampu meruntuhkan kesombongan, arogansi, keangkuhan Donald Trump, American President. Dengan apa dia kalahkan, dia patahkan argumen Donald Trump? Dengan kitabullah. Itu misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu dari antara kamu, diambil dari antara manusia pilihan Allah, yang terbaik dari yang terbaik, diambil beliau, dijadikan sebagai nabi. Jadi ibu bapak, jangan paksakan anak kita jadi ustadz. Jangan paksakan keturunan kita menjadi ustadz. Jangan paksakan keturunan kita menjadi abuyah, menjadi kiai, menjadi mubalighah, menjadi pendakwah, menjadi dai. Itu semua adalah pilihan Allah. Jadi kalau anak kita ke pesantren, nggak usah harapkan dia jadi ustadz. Saya sering berdakwah di pesantren, bawa anak saya yang kecil itu Ibnu. Ada kiai mau berdoa, Ustadz kami doakan supaya dia mengikuti jejak langkah Ustadz berdakwah. Saya bilang jangan Pak, anak saya ini sudah bercampur gen saya dan istri saya. Kalau dia jadi Ustadz, apakah dia amanah? Apakah dia berani? Apakah dia sanggup mengemban tugas yang berat begini? Jangan Pak, jangan doakan dia jadi ustadz, karena ustadz itu bukan hasil dari doa. Ya Allah, hamba berdoa supaya anak hamba jadi ustadz terkenal. Sekali ceramah 10 juta amplop dibayar. 2 kali ceramah 20 juta. Jangan, karena kalau ustadz tidak kuat, pasti dia jadi wapres. Mulai panas ini. Ya, enggak menyinggung, sindir saja. Jangan. Ada juga yang pakai sorban ngaku mubah. Ente yang bilang ya. Tapi datang ke gereja. Saya keluar dari gereja, dia datang ke gereja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus itu. Makanya jangan berdoa jadi ustaz, karena ustaz itu bukan tameng politik. Ustaz itu jabatan sebagai pendakwah, itu bukan alat politik. Ada kira-kira di sini yang mau suruh umumkan mencalonkan diri jadi bupati dan gubernur Riau, ku hantam habis-habisan. Masjid ini bukan ruang politik, nggak ada gambar Jokowi Ma'ruf di sini. Rasulullah dikenal sebagai laki-laki, pria pilihan Allah, yang diangkat oleh Allah derajat beliau sejak dari kecil, berumur 8 tahun pun ahli kitab, pendeta Bukhairah, pendeta yang terkemuka di Yerusalem, ahli kitab, berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, singkirkanlah ponakanmu ini, karena di pundaknya terdapat lambang burung merpati, cikal bakal menjadi nabi yang terakhir. Abu Thalib ini bukan orang Islam, dan belum ada orang Islam, tapi yang paling tahu Rasulullah akan jadi nabi di kemudian hari adalah ahli kitab. Bahkan sesudah menjadi nabi, begitu menerima wahyu di Gua Hira yang mengatakan perkataan yang diucapkan Nabi kita Muhammad SAW adalah wahyu, pendeta Waroka bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Jadi ahli-ahli kitab ini sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad ini setelah pengetahuan Nabi, barulah datang kepada ahli kitab, pendeta Waroka
bin Naufal. Sudah. Waraqah bin Naufal memberitahukan, diceritakan oleh Khadijah, paman suami saya Ahmad mengucapkan beberapa kata tapi dalam keadaan pingsan. Memang begitu, setiap nabi yang mendapat wahyu pasti siuman, tidak, mereka pingsan saking beratnya menerima wahyu. Nah itu juga para ustaz, jangan cepat-cepat kita melantik orang jadi ustaz. Di Indonesia ini baru sebut 1-2 ayat, baru 1 hadis sudah diangkat sebagai ustaz. Guntur Bumi, Gatot Beraja Musti, ada juga di Pulau Jawa Kanjeng Dimas Taat Setan. Apalagi di Indonesia ini dukun sama kiai beda-beda tipis. Bahkan sama dengan keadaan sekarang, orang mukmin dan kafir cuma beda-beda tipis. Sesama muslim saling menyakiti, sesama muslim saling menjelek-jelekan, sesama muslim saling memenjarakan. Karena apa itu? Tidak memiliki akhlak dan moral adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak perlu berilmu, yang penting antum jaga ukhuwah ini, Nabi senang. Bahkan malaikat Jibril berkata ketika Rasulullah bangkit dari kubur, yang akan ditanyakan bukan anak cucu beliau, bukan istri beliau, yang dikatakan adalah ummati, ummati, ummati. Wahai Jibril, kemana umat Islam? Jangan-jangan engkau membiarkan mereka di pinggir, di bibir neraka. Artinya ada satu dorongan kepada kita untuk supaya kita sebagai umat yang ditinggalkan dengan 2 kekuatan Quran wal hadis bersatu. Momentum maulud begini, maulud tahun lalu saya pernah nonton, lihat, bahkan ada di YouTube itu tersebar viral. Kiai pimpin para santri bersolawat di dalam gereja. Habis mereka solawat, banjir Jakarta. Setelah Jakarta banjir, dituduh, kafir dan munafik menuduh ini akibat perbuatan Anies Baswedan, bukan perbuatan gubernur DKI, karena perbuatan orang mukmin yang membawa solawat di dalam gereja. Saya kok heran sekali, saya dari kafir keluar, dia masuk suka-suka ke sana. Apa dia cari? Apa yang dia cari di sana? Ini bukan akhlak orang Islam. Nah, kalau dibilang munafik, marah. Kalau disinggung munafik, tersinggung, marah. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menjaga toleransi. Kawan, toleransi itu begini. Di sebelah ada gereja, di sini masjid. Toleransi saya mau ajari. Di sebelah situ gereja, di sini Masjid Al-Kausar, di sebelah situ gereja Immanuel. Datang pendetanya, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam menjawab, memang pagi, siapa bilang sore? Boleh enggak Pak Imam hari Minggu masjid tidak melaksanakan ibadah, hanya waktu tertentu zuhur, kebaktian kami di gereja jam 9, boleh enggak jemaat saya parkir mobilnya, motornya di halaman masjid? Kira-kira pengurus masjid izinkan atau tidak? Izinkan atau tidak? Tidak. Berarti ente bukan Islam. Itu toleransi. Silakan pendeta, mobil jemaatmu, motor jemaatmu parkir di pinggir masjid. Kebetulan kami masjid tidak sholat Jumat hari Minggu, nanti hari kebetulan Yahya Waloni tidak datang kalau hari itu Pak, jadi parkirannya tidak full. Silakan Bapak parkir, nanti kalau Yahya Waloni ceramah baru full, kamu nggak boleh datang. Kenapa? Karena kau akan mati dengar ceramahnya. Pak Imam bilang begitu. Lalu Pak Imam panggil si pendeta, sini pendeta, berhentilah dari tugasmu itu sebagai pendeta, karena itu akan membawamu ke neraka bersama dengan domba-domba binaanmu. Itu baru memang betul-betul Islam. Jangan di belakang-belakang.
Setelah di depan makan juga harta kafir. Ya, hanya berani di belakang. Sampaikan terus terang, hai orang kafir yang bukan Islam, ikutlah, you come with me, ikut kami, kamu akan selamat dunia hatta akhirat. Hanya Islam yang menyelamatkan. Nah, itu dakwah, itu toleransi. Biarkan mobilnya diparkir, motornya diparkir. Minggu depan mudah-mudahan kau pendeta parkir juga di masjid, disunat, solat 5 waktu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena hanya Nabi Muhammad yang akan membawa kita kepada keselamatan. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, mereka tidak ada yang Islamkan, bukan orang Islam yang mengislamkan, termasuk saya pribadi dan keluarga, istri dan anak-anak. Kami sekeluarga masuk Islam, bukan hasil dari pembinaan orang Islam, bukan. Itulah kebenaran Islam. Beda dengan orang Islam murtad. Orang Islam murtad dipengaruhi oleh Indomie dan beras 1 bungkus. Murtad. Didatangi oleh pendeta, marilah hai yang berbeban berat dan letih lesuh, Kristus akan menyelamatkanmu. Murtad. Kenapa murtad? Kenapa orang Islam murtad? Karena dia tidak mengerti basic daripada ketauhidan. Orang kafir masuk Islam, kenapa? Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Allah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan Al-Quran. Siapa yang bawa Al-Quran? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab wal hikmat wahyu alimukum ma'lam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kita tahu. Diutus Allah. Ini Muhammad, kitab, bawa kepada siapa? Hudal linas, kepada seluruh umat manusia. Makanya Allah katakan kepada pengutusan Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah kepada seluruh kaum, bangsa dan bahasa, bukan agama orang Arab. Orang kafir menuduh Nabi Muhammad itu Nabi hanya khusus kepada umat Islam. Rasulullah diutus kepada seluruh makhluk umat manusia. Dengan apa buktinya? Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Al-Quran isinya sumber dari semua kitab para nabi, termasuk Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran. Semua kitab yang diturunkan Allah melalui para nabi-nabi disempurnakan dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan, wahai Muhammad, pada hari ini kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Bukan Nabi Muhammad membawa Islam, salah. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Nabi Muhammad datang menyempurnakan ajaran solat, ajaran sedekah, zakat, bersyahadat, ajaran menunaikan haji sudah dilakukan oleh para nabi. Ibu bapak pikir ajaran haji itu, ajaran solat itu nanti datang Nabi Muhammad? Coba buka dalam Quran Maryam, Quran surah Maryam ayat yang ke-31. Apa kata Nabi Isa yang difirmankan Allah, perkataan Isa dalam Al-Quran, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Saya ini, kata Al-Masih, Abdullahi, hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati, kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku, awsani bi sholati, mendirikan solat, menunaikan zakat, wa zakati madumtu hayya, sepanjang usia umur hidupku.
Pertanyaan saya sekarang kepada ibu bapak, kalau Nabi Isa sholat dan membayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Nah, kenapa antum selama ini hubung-hubungkan Kristen dengan Isa dengan Kristen? Di momen Maulud ini kita disadarkan, semua Nabi yang diutus Allah itu agamanya adalah tapi solat yang dilakukan Nabi Isa cuma 2 waktu, siang dan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau datang, Allah perintahkan menembus Sidratul Muntaha, menerima perintah solat 5 waktu, sempurna, jadi tertib agama ini. Solat yang bagaimana Ustaz? Pakai kunut atau tidak? Pokoknya solat. Kunut adalah doa, tidak kunut juga lebih cepat, lebih bagus. Dua-dua masuk surga. Jangan kita sombong karena kita organisasi besar, lalu kita seolah-olah menyakiti saudara yang tidak punya organisasi Islam. Seperti saya begini, bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, apalagi Banserep. Saya orang netral, saya taat kepada Quran dan hadis. Saya orang dari luar yang masuk Islam. Di perbatasan Jambi pernah saya lewat mau ke Medan, mampir subuh-subuh hari, imamnya melihat saya, Ustaz Yahya, iya, mau ke mana Ustaz? Mau ke Medan. Kesempatan Ustaz ada sholat subuh, tolong Ustaz imam. Jangan Pak Imam, saya tidak mau menjadi imam di subuh hari. Saya kalau mau suruh imam, suruh pas zuhur atau asar. Itu nggak pakai ayat itu kawan. Itu pelan-pelan saja, komat kamit. Pura-pura lama-lama padahal pendek tuh ayat. Kebetulan ada modal dari kafir, munafik. Jadi ente kalau mau belajar munafik, jangan belajar ke orang lain, belajar ke saya. Ada manfaat juga saya masuk Islam, tahu betul mendeteksi si munafik. Antum tidak ahli bicara soal munafik kecuali saya, memang mantan kafir, mantan munafik. Jadi sudahlah, kalau saya bicara soal munafik, antum nggak usah bantah, memang saya ahli dari sana. Saya bilang kepada si imam, ente aja jadi imam. Kenapa Ustaz? Saya orang dari luar yang masuk Islam, saya dulu kafir masuk Islam. Andai saya jadi imam, apabila saya tidak kunut, orang yang kunut akan marah ke saya. Apabila saya kunut, orang yang tidak kunut akan marah ke saya. Saya nggak mau menjadi perpecahan di dalam organisasi Islam. Masuk aja masjid, silakan. Buya Hamka, Hasyim Asy'ari, Kiai, mereka berangkat ke Makkah. Begitu tiba subuh hari, Hasyim Asy'ari mulai memimpin sholat subuh. Melihat makmumnya adalah Buya Hamka, Hasyim Asy'ari tidak membaca kunut. Usai sholat ditanya oleh Buya Hamka, Tuan, mengapa Tuan tidak membaca kunut? Bukankah Tuan ahli kunut, orang NU? Kata Hasyim Asy'ari, betul, saya ahli kunut, tapi makmum saya, Tuan orang Muhammadiyah, tidak mengamalkan kunut. Besok harinya Buya menjadi imam. Begitu melihat ada Hasyim Asy'ari di belakang, Buya membaca kunut. Ditanya oleh Hasyim Asy'ari, Kiai, wahai Tuan, Tuan tadi membaca kunut, bukankah Tuan orang Muhammadiyah? Ya, tapi makmum saya orang NU. Kenapa kita tidak boleh mengikuti seperti ulama-ulama kita yang dulu? Hanya masalah sedikit, saling menyakiti, bahkan membuat tasyakuran demi saudaraku tersiksa. Berhenti yang begini. Yang akan senang nanti adalah iblis dan kafir. Memang ditunggu-tunggu yang begitu. Ada ustadz-ustadz berdakwah bidah kafir, bidah kafir. Apabila jenggot tidak sesuai 5 cm, itu bukan sunnah. Surganya kecil sekali. Saya sudah baca-baca Al-Quran, buka mustalah hadis, nggak pernah tuh malaikat Ridwan di depan pintu surga pakai sentimeter. Dijelaskan dalam Quran, malaikat Ridwan tangannya memegang sentimeter dalam rangka mengukur jenggot dan kaki celana setiap orang yang masuk surga. Dan apabila kedapatan, apabila organisasinya NU, surganya agak ke kanan, lampu merah Alfamart banting kiri.
terlalu bangga dengan organisasi Islam. Nggak ada di surga sana. Makanya kepada ustadz-ustadz ini, orang yang betul-betul berpengalaman di bidang kekafiran. Orang kafir itu paling senang kalau melihat orang Islam berkelahi. Orang kafir itu paling senang kalau melihat orang Islam berdebat, berdialog, apalagi menyakiti sesama Muslim. Ibu bapak hargailah. Masa kami yang dari kafir begini aja betul-betul serius beragama Islam? Antum yang munafik nggak usah gerak sama saya. Sedikit saja antum gerak, saya sudah tahu ini nggak betul, munafik. Nabi Muhammad dan sahabat, orang-orang yang menyertai beliau dalam dakwah, bukan berarti tidak banyak tantangan. Justru orang yang sholat di belakang, satu langkah ke belakang Nabi Muhammad, setiap kali Rasulullah sholat, Abdullah bin Ubay di baris pertama di belakang Rasulullah. Mudah-mudahan di dalam masjid ini nggak ada. Kalau kafir kan sudah jelas, tetangga kita Pak Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Seperitus, Capticus, dari nama sudah kita tahu kafir. Tapi yang bahaya itu enemy in the blanket, musuh dalam selimut. Ada maulud begini dia datang juga di masjid, tapi dengan rangkaian catatan pakai buku. Siapa yang datang nih Ustaz? Oh ini radikal. Cari-cari kelemahan sesama Muslim, munafik. Jauhkan dari penyakit itu. Kalau hanya virus nggak apa-apa. Kena COVID habis ceramah saya. Ini kan kalau betul virus itu ada, mulai dari saya sampai bapak ibu sudah kena semua. Tunggu aja, mungkin 60 besok mati. Nggak apa-apa. Ada vaksinnya, sudah mau dikeluarkan oleh Cina. Saya sarankan supaya adil negara ini, biadlil umaro, adilnya pemerintah, mengikuti kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. 4 sikap dalam diri Rasulullah. Yang pertama amanah, yang kedua sidik, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatokna, berbudi pekerti luhur. Maka pemimpin kita harus menjadi contoh. Jadi sebelum divaksin, Joko Widodo Pak Presiden dulu divaksin. Lihat ya, saya Presiden RI divaksin. Habis Presiden baru menteri-menteri. Indonesia Lawyers Club membahas tentang vaksin. Ada masyarakat yang ditakut-takuti, jangan vaksin. Kenapa? Di Swedia ribuan orang geger otak, bahkan mati. Dan itu bukan berita omong kosong, bukan isapan jempol, itu fakta. Nah, masyarakat ketakutan. Bagaimana tindakan pemerintah? Ya Pak Jokowi dulu sebagai presiden, suntik dulu vaksin. Jangan di sana ditunjukkan di depan televisi. Habis Pak Jokowi baru menteri-menteri. Setelah itu anggota DPR. Setelah anggota DPR militer, polisi baru masyarakat. Dengan begitu menjadi tertib Indonesia. Lihatlah setiap saat orang demo, masyarakat turun demo, berarti pemimpin kita belum melandaskan kepemimpinan mereka dengan memiliki wibawah akhlakul karimah sebagaimana yang melekat dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh aja begini, ini Satgas Covid ini, nama Islam, tampil di televisi, nggak pernah pakai salam. Selamat pagi, dilaporkan COVID-19 ini berkembang terus, ditambahkan 4.000 mati, 50.000 kena COVID. Kalau mengucapkan selamat pagi tidak barokah. Petugas kita ini mulai dari Bapak Presiden, mayoritas pemimpin negara ini adalah Muslim. Satuan-satuan tugas COVID-19, COVID ini kebanyakan orang Saya ajak parkir mobil di sana, kedengaran panitia berteriak dari masjid sini. Menjaga jarak, jaga jarak bagaimana ini panitia? Coba lihat ini ya. Antara mulut dengan perbuatan coba kita selaraskan. Orang Islam berbicara di depan publik. Mayoritas penduduk Indonesia ini adalah keberkahan, memancing keberkahan Allah, ucapkan salam. Satuan tugas Satgas COVID-19
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Om, Oma, Opa. Baru susul dengan salam-salam lain. Oma, Opa karena saya orang Manado. Ini tidak selamat pagi. Ya begitu bilang selamat pagi, COVID-19 bilang ya memang pagi, sebab bilang sore. Nggak berkah. Nggak berkah. Undang pancing Allah dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ma'asyaba min musibatin illa biidnillah. Musibah datang dengan izin Allah. Marilah kita berserah diri. Baru ambil kutipan-kutipan ayat-ayat kitab yang lain yang ada dalam Bible. Matius 5, Luka 3, Bisul 7. Gitu kan. Negara ini akan jadi baik. Tapi ada sekelompok kecil yang tidak suka negara ini utuh bersatu. Siapa dia? Orang-orang yang tidak beragama. Baru saya nonton TV One, satu lagi korban, Ustadz ditikam di Nangro Aceh. Daru innalillahi. Berkah bagaimana negara kita ini? Satu hari satu Ustadz tewas, satu hari satu Ustadz ditikam. Kenapa tidak Ustadz Yahya Waloni punya pengajian kau tikam? Baru ku hantam kau dengan meja ini. Nah, siapa tahu ada yang mau serang dari luar sana atau dari luar sebelah kiri, silakan. FPI jangan bantu, jamaah juga jangan bantu. Biarkan dulu, lihat apa nih Ustadz bisa berkelahi atau tidak. Yang anehnya yang tikam-tikam ini bukan kafir, bukan juga orang Islam. Yakin saya yang tidak suka dengan tokoh agama, baik agama apapun, wabil khusus Islam, yang tidak suka dengan tokoh agama, maka dapat dikategorikan mereka itulah pembunuh para kiai di Pulau Jawa dulu, namanya PKI. PKI. Tapi sayang seribu sayang, setiap kali ditangkap gila. Supaya waras, ini apalagi sensitif mic yang keras begini, enak sekali mau kasih waras orang gila ini. Ya, meja berat begini, Allahu Akbar, hantam di kepala sampai patah batang lehernya, insya Allah sembuh gilanya itu. Sebelum diponis gila. Mau jadi apa negara ini kalau ulama ditikam? Bukankah mayoritas penduduk ini adalah Muslim yang memberikan ketertiban bi ilmi ulama, ilmu para ulama? Orang-orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak para ulama. Saya pribadi bukan ulama, tapi mencoba untuk mengikuti cara ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama sudah mundur, sibuk dengan politik. Kami mencoba untuk menjadi ulama, walaupun bukan ulama. Makanya berani berkelahi saya, karena bukan ulama. Kalau ulama nggak apa-apa ditikam, sudah tikam aja lah. Kalau kami bukan ulama, kau tikam saya balas, saya tikam lagi. Itu 14 tahun saya berkeliling Indonesia, anti dikawal saya. Saya jalan cuma dengan bini anak. Jamaah sering khawatir, nggak takut Ustadz? Nggak pernah saya dianiaya. Sering diganggu oleh Kristen, sering dilempar mobil saya, tapi nggak pernah saya bilang-bilang ke jamaah. Sudah begitulah resiko dalam berdakwah. Tapi nggak sering, kecuali di daerah Manado, daerah Sulawesi, memang 50-50 Kristen dan Islam. Pulang dari pengajian, buk, kaget istri saya, siapa Pak? Biasa kafir. Sudah sering begitu. Kalau di daerah kafir, di daerah Sumatera Utara juga begitu. Enggak, umat mendoakan saya. Itu saja saya minta. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah Ustadz Yahya dan keluarga dalam menegakkan syiar agamamu. Itu saja. Amin ya Rabbal. Saya minta cuma itu. Jemaah doa, bukan bela saya, doa. Itu kekuatan kita munajat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar.
lempar batu, dikeroyok oleh keluarga saya, dianiaya oleh keluarga saya, nggak pernah saya lapor jamaah. Bahkan saya katakan, antum nggak usah khawatir, saya kemana-mana nggak pernah orang kafir ganggu. Lempar iya, ganggu fisik cuma beberapa kali, bisa dihitung dengan jari. Tapi yang sering saya kalau sudah pulang ceramah begini jam 10, jam 11, jam 12, karena istri saya sudah tahu cara ceramah saya. Istri saya sering mengeluh, kamu ini Pak, ceramah 1 jam lebih, tapi duduk dengan panitia 8 jam. Bagaimana tidak duduk 8 jam? Apalagi sekarang ini kopi ditunggu di belakang situ ada 15 ceret. Sudah siap kopi di situ, 15 ceret, begini-begini tinggi. Nah, tidak pernah orang kafir bunuh saya, ganggu saya, melukai saya. Apa? Yang sering saya jumpa di jalan itu makhluk-makhluk halus. Dulu di kafir tidak pernah ketemu yang begitu, karena memang sama-sama halus, sama-sama setan. Begitu masuk Islam diperlihatkan oleh Allah. Ini yang dimaksud oleh ayat tadi, ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Enak beragama Islam ini. Maka saya bilang umat Kristen, Hindu, Buddha, sudahlah tinggalkan itu, masuk Islam semua. Tapi jangan semua juga antum masuk. Kalau semua nanti siapa yang di neraka? Ini yang dia jengkel sekali. Dah, ini Yahya ini memang kurang ngajar. Saya sudah sarankan kepada orang Kristen, kalau tidak suka sama saya, berdoa, mintalah kepada Tuhanmu, karena antum ini kan menganggap Yesus itu adalah Tuhan, bukan Isa ya. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Joni di Pekanbaru pasti beda dengan Joni yang ada di Bukit Tinggi. Ya, betul apa betul? Masa antum tidak bisa bedakan? Yesus itu bahasa Yunani, Greek. Isa itu bahasa Arab, atau bahasa asli Isa di kampungnya itu Yeshua HaMashiach. Ya, jadi tidak mungkin Yesus itu adalah Isa. Isa adalah Yesus. Pendeta Profesor Dr. Julius Leonard Christian Abineno berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Isa Al-Masih. Jangankan Isa Al-Masih, Yesus Kristus pun nggak tahu orang Kristen. Pendetanya nggak tahu, apalagi jemaatnya. Orang Islam juga ikut-ikutan Natalan. Bertanyalah umat kepada saya. Pak Maruf kemarin sebelum jadi wapres mengatakan, mengucapkan selamat Natal haram. Begitu jadi wapres, selamat hari Natal. Ditanya komentator televisi Mata Najwa baru-baru ini, beberapa hari lalu, ditanya oleh Mata Najwa, anaknya Kroasia, Pak Maruf, Bapak kan sudah menjabat setahun dalam pemerintahan Jokowi Maruf. Apa Pak yang sudah dibuat oleh Bapak? Karena publik bertanya-tanya tentang keberadaan Bapak sebagai wakil presiden. Oh, sudah banyak sebenarnya, cuma karena ada corona ini makanya agak terganggu. Kalau ulama sudah begini, kita doakan sajalah, mudah-mudahan ada yang menggantinya. Karena kalau melihat situasi semacam ini, berat sekali kawan, berat sekali ini situasi ini. Islam ini ke depan walam bisawab, apa masih tegak atau sirna dalam sekejap, atau tinggal nama sebagaimana hadis Nabi SAW. Ditambah juga sekarang ini orang-orang sudah malas berdakwah. Tapi ingat baik-baik, semua pengamat tentang komunis sudah berkata, Indonesia ini adalah serambi Mekah. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga persatuan. Di luar sana ada TNI dan Polri. Jangan mau kita diadu domba antara masyarakat dengan aparat. Kelompok kecil inilah yang sering bermain untuk menghancurkan, menabrakkan pemerintah dengan masyarakat. Kalau saya mengkritisi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wapres, bukan dalam kapasitas etos dan kinerja kerja sebagai eksekutif. Saya mengadakan satu penelitian mengkritisi pemerintahan dalam aspek kezoliman yang telah meluas di depan publik. Coba lihat setiap hari orang demo di Istana Negara, berarti pemerintah belum adil.
Kita berdoa saja supaya Pak Jokowi dan Pak Maruf ini baik-baik saja. Karena kawan Rajal satu di samping ini cuma tahunya duduk. Apa yang sudah dibuat Pak Maruf? Itu yang sudah kami buat. Ada radikalisme, sudah kami berantas. Yahya Waloni ini termasuk radikal. Menurut pengamat, menurut ukuran kafir dan munafik. Kalau saya ini radikal, tidak ada tendensi lain dalam berdakwah. Tujuan saya membantu pemerintah. Kalau hadir begini, di dalam masjid begini, di luar masjid, di jendela-jendela, mana mau tahu di situ ada maling. Semua komponen hadir, mulai dari alim sampai bajingan, hadir ini. Pemabuk, pencuri, maling, perampok. Di Lampung saya pernah ceramah, begitu turun dari mimbar, menangis berpelukan. Alhamdulillah Ustaz, saya baru keluar penjara tadi pagi. Peluk sama saya. Tapi mendengar Ustaz ceramah, saya malu Ustaz. Saya Muslim dari kecil, saya baru keluar penjara. Saya mantan begal motor, saya pembunuh Ustaz. Mampukah polisi dan tentara sadarkan masyarakat? Mampukah aparat kita menyadarkan kebobrokan mental masyarakat? Yang mampu adalah para pendakwah. Makanya jangan tangkap kalau pendakwah, dan pendakwah juga jangan terlalu politis dalam menyampaikan dakwah. Nggak usah pakai politik, sampaikan saja to the point. Ulama menguasai ilmu politik, wajib tahu berpolitik, tapi tidak terjun meninggalkan keulamaannya untuk berpolitik. Jadi besok-besok ada ustaz di Masjid Al-Kausar. Ini kan mau jadi bupati. Oh, ustaz dipakai besar-besar. Jangan dipilih. Bilang sama dia, Ustaz, jangan jadi bupati Ustaz. Jadi apa? Jadi khotib di mimbar masjid. Karena apa? Hubud dunya ra'su kulli khotiat. Cinta kepada dunia akar dari segala dosa. Ini pesan moral yang harus saya sampaikan kepada ibu bapak. Sound sistem bagus begini, ya. Saya sudah keringat, bayaran honornya juga tidak terlalu besar. Kalau besar ya mungkin 1 jam lagi saya tambah ini. Tinggal dihitung-hitung saja. Bukan begitu jemaah. Memang saya sudah forsir 1 hari ini ceramah berapi-api begini. Masih besok masih ada jadwal, lusa masih tulah juga masih ada jadwal. Terakhir saya di Teluk Kuantan. Pesan moral saya dalam menanggapi fenomena politik dan juga kebobrokan mental manusia di akhir zaman ini, kita berdoa, kita selalu menyanjungkan kebesaran Allah dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghina Nabi Muhammad yang ada di Prancis langsung dipenggal kepalanya oleh orang Rusia yang ada di Prancis, Abdullah namanya. Nah itu imannya betul-betul kepada Islam. Nggak banyak cincong, nggak banyak cerita. Hunus pedang penggal si kafir, putus kepalanya. Nah itu. Jadi iman Islam itu bukan teori, tapi praktik. Ente berkoar-koar, Nabi semangat dalam berdakwah. Ente belum apa-apa, jangankan berjihad, sama virus ada takut. Kalau jamaah pakai masker, alhamdulillah, anak maklumi jamaah. Takut kepada virus. Di Jakarta sampai pakai baju planet belanja ke Indomaret. Bayar pun uang dicuci berapa kali. Saya tadi di tangga lift hotel, istri saya tidak bermasker, semua bermasker. Anak saya pun tidak. Karena memang bukan melawan pemerintah. Kami percaya, kami beriman adanya virus corona COVID-19. Tapi kami juga percaya usai pemilihan presiden selesai barang ini. Presiden mana? Presiden Amerika. Karena semua bergantung dari garis bilateral, percakapan dialog antara dua negara, diplomasi raksasa, Cina dan Amerika. Selesai Donald Bebek menang atau lawannya menang, insya Allah ini COVID juga selesai. Coba lihat, permainan World Health Organization bekerja sama dengan para mafia yang menentukan siapa nanti jadi presiden. Selesai ini. Orang saya sudah tahu dari sana kok. Mengenai vaksin, ya kita berharap sekali lagi Bapak Joko Widodo dulu jadi contoh. Direkam ditayangkan di TV One, ya, ditayangkan di Metro TV dan lain sebagainya. Bapak Joko Widodo divaksin dulu, baru kemudian diikuti oleh
masyarakat, kabinet-kabinetnya. Karena saya takut jangan nanti kita duluan begitu habis vaksin. Ya, nggak apa-apa. Karena kalau antum tidak divaksin, didenda 5 juta. Tinggal pilih saja. Ceramah juga nggak sampai begitu harganya. Aduh. Ya, antum divaksin, tidak divaksin, dicari di rumah. Bayar 5 juta. Berdoa sajalah. Mudah-mudahan tanpa divaksin orang Indonesia ini sehat walafiat. Khususnya jemaah Masjid Al-Kausar dalam keberkahan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Provinsi Riau Indonesia menjadi provinsi negara yang baldatun toibatun warabun gopur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultani. Subhanaka la nusalli alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa sanni fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hidna bi sawlin ghairi huzai wa la maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma abta aqfala qulubina bi jikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbiq alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.